Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you? Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Oke, welcome on 10 English Language Discussion. Nah, selamat datang di pembelajaran kelas 10 Bahasa Inggris Sastra. Yang kali ini we will discuss about filling out form. Yang kali ini kita akan membahas tentang formulir bersama saya, Miss Septiana Lailatul Rahmah. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, coba saya ingin tanya, apa sih itu formulir? What is form in English? A form is a printed or typed document with blank spaces for insertion of required or requested information. Jadi, formulir adalah dokumen yang dicetak dengan format kosong untuk diisi keperluan atau persyaratan berdasarkan informasi yang diminta. Atau dalam bahasa lainnya itu juga bisa seperti ini. A formatted document containing blank fields that users can fill in with data. Jadi dokumen yang diformat dalam bidang kosong yang dapat diisi pengguna sesuai dengan permintaan datanya. Seperti itu. Jadi misal contohnya, ketika anak-anak mau memasuki sekolah yang baru atau masuk ke tingkat jenjang yang lebih tinggi, anak-anak biasanya dikasih kertas yang mana anak-anak harus mengisi biodata anak, kemudian ada permintaan namanya siapa, tempat tanggal lahir, kemudian alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan formulir. Kemudian social function, fungsinya apa sih sebenarnya? Kita harus mempelajari formulir. The first is to record a customer inquiry, untuk menyimpan data klien. Second, to apply for something, untuk melamar sesuatu. Third, to make a booking reservation, untuk memesan tempat. Four, to ask people for their opinions, meminta pendapat orang. Jadi ada 4 fungsi kenapa kita harus mempelajari formulir dalam bahasa Inggris, yaitu menyimpan data klien, melamar sesuatu, memesan tempat, dan meminta pendapat orang. Selanjutnya, next is kinds of forms. Jadi macam-macam formulir. Ternyata formulir itu memiliki macam-macam anak-anak. Jadi ada bagian-bagian. Ini nanti formulirnya masuk ke dalam bagian apa-apa seperti itu. Yang A, registration form. Jadi formulir pendaftaran. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi, seperti anak-anak mau mendaftarkan ke sekolah baru, mau mendaftarkan ke kuliah dan lain sebagainya. Itu formulir pendaftaran, or we can call registration form. And then purchase order form. Formulir pembayaran pesanan. Misalnya ini anak-anak mau memesan katakanlah handphone, laptop. Jadi anak-anak nanti diminta untuk mengisi formulir. Formulirnya itu dari penjualnya, nama, kemudian alamatnya, kemudian nomor KTP dan lain sebagainya. And then application form, formulir lamaran pekerjaan. Nah, ini formulirnya digunakan untuk seseorang yang mau melamar pekerjaan. Misalnya Miss Septi mau melamar sebagai guru di Mans 1 Kediri. Nah, Miss Septi dikasih formulir oleh pihak sekolah untuk mengisi biodata Miss Septi sebagai calon guru di Mans 1 Kediri. Oke, and then reservation form, formulir memesan tempat. Nah, ini biasanya yang mau mengadakan kegiatan di suatu tempat sehingga orang tersebut harus mengisi formulir karena booking lah, bahasanya membooking tempat terlebih dahulu agar tempat itu tidak dipesan oleh orang lain. Nah, orang itu akan diberikan formulir oleh si pemilik tempat itu, harus mengisi biodata yang diperlukan. We can call reservation form. And then medical form, formulir kesehatan. Nah, ini bagi orang-orang yang biasanya mau memeriksakan kesehatan atau yang sedang mau opname. Nah, ini biasanya dikasih formulir untuk mengisi biodata dari orang yang sakit tersebut atau keluarga yang bersedia keluarganya itu untuk opname di rumah sakit tersebut. Nah, so there are
5 kinds of forms. Jadi macam-macamnya ada 5 ya. The first is registration form, and then purchase order form, application form, reservation form, and medical form. Nah, jadi ada 5 itu. And then structure of forms. Struktur bagaimana cara membuat formulir. Nah, ini anak-anak, ada beberapa hal yang harus dipelajari ketika membuat formulir. The first is the name of organization. Jadi nama organisasi atau produk. Nah, ini biasanya posisinya di atas. Seperti itu, di atas dari kertas yang diformat gitu ya. And then the second, instruction how to complete form. Instruksi bagaimana mengisi formulir. Biasanya itu ada tulisan bawahnya itu centanglah yang ada di dalam kotak atau di silang atau yang lainnya. Isilah dengan huruf kapital. Okay, that's the example. And then the third is the section to fill in. Bagian untuk mengisi formulir ini biasanya berisi kotak-kotak atau juga bisa contohnya write your name misalnya. Bawahnya name. Your name. Namanya siapa ditulis seperti itu, titik-titik-titik atau biasa kotak-kotak. Nah, seperti itu. And then fourth, signature, tanda tangan. Nah, ini biasanya ada tanda tangan di paling bawah sendiri. And then fifth, an additional line may ask for the person's name to be printed in capitals. Ini tambahan untuk menulis huruf kapital seperti itu. Jadi ada beberapa hal ya anak-anak tentang structure of form, struktur formulir seperti itu. And then rules of forms. Nah, ini aturan dari formulir itu bagaimana sih? Nah, the first is clear instruction. Perintahnya jelas. Jadi dalam formulir itu yang baik sesuai dengan aturannya, perintahnya jelas, jangan bertele-tele. Kalau disuruh nulis huruf balok, namanya ya harus segera ditulis. Perintahnya itu jelas, tidak bertele-tele. And then space for a mobile phone number and email address. Nah, jadi ada bagian menulis nomor HP atau email. And then long form can divided into sections. Formulir panjang bisa dibagi dalam beberapa bagian. Nah, biasanya ada tuh contoh formulir yang sangat panjang kayak ketika kita mau menabung di bank itu kan banyak yang harus kita tulis data kita. Nah, itu bisa dibagi ke dalam beberapa bagian. Contoh, biodata diri. Nah, ini berarti kalian harus mengisi khusus biodata diri. Kemudian bawahnya biodata pendidikan misalnya. Jadi ini khusus pendidikan mulai dari TK sampai yang terakhir jenjangnya apa. And then biodata orang tua. Nah, itu kan jadi dipisah jadi beberapa bagian. And then by putting or tick or cross, dengan mengisi centang atau silang. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. And then by deleting the option that doesn't apply, menghapus bagian yang tidak perlu. Contohnya jenis kelamin laki-laki garing perempuan. Nah, kalau misalkan jenis kelamin kita perempuan, berarti yang laki-lakinya dicoret seperti itu. And then by writing yes or no, dengan menulis ya atau tidak. Nah, ini aturan-aturan dalam formulir. Nah, anak-anak, di samping kanannya itu ada contoh dari formulir application form. Nah, ini adalah contoh formulir lamaran pekerjaan. Jadi contohnya seperti ini. Contoh yang lain banyak anak-anak. You can searching on Google, on internet or other resources. Jadi kalian bisa mencari beberapa dari referensi baik di buku, kemudian di internet dan lain sebagainya. Nah, this is the example. Ini adalah contoh dari formulir registration form. Jadi formulir pendaftaran namanya first name, surname, address, kemudian postcode. Ini kotak-kotak ya anak-anak. And then yang sampingnya itu adalah contoh the example of medical form. Ini adalah contoh dari formulir kesehatan. Jadi mengisi formulir kesehatan ini agak panjang. Ya, cukup panjang ya. Ada name, age. Nah, ini pakai line, using line, not balok. Jadi tidak menggunakan kotak-kotak seperti itu. Nah, anak-anak,
Itu tadi penjelasan tentang formulir, cukup mudah ya anak-anak. I hope that you can understand about formulir. So, kalau kalian sudah memahami apa yang Miss Septi jelaskan, barangkali nanti ada yang belum paham, you can ask me, okay? Jadi tugasnya untuk siswa-siswi kelas 10 about making a formulir. The first is make an example of form and try to analyze what is the kind of form. Jadi membuat contoh formulir dan cobalah menganalisa apa itu formulirnya termasuk ke dalam apa. Tadi kan ada beberapa contoh kinds of formulir. Jadi kalian tadi Miss Septi sudah menjelaskan macam-macam formulir. Nah, formulir yang kalian buat itu termasuk ke dalam formulir apa, seperti itu. And then second, write the assessment into your book. Tulis tugasnya di buku kalian. The third, collect the assessment into WA group by writing your name and class. Jadi dikumpulkan tugasnya di WA, di grup, dengan menuliskan nama dan kelasnya. Okay, thank you for your attention. Please do it well. Don't lazy to study. Oke, jangan malas untuk belajar ya anak-anak semuanya. Tetap semangat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.